Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa menjalankan segala bentuk ibadah dan terutama ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Sungguh merupakan nikmat yang begitu besar, nikmat agama yang ada dalam diri kita, yang dengan agama Islam ini suatu saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan terbaik sepanjang masa, yang hari-harinya digunakan untuk memikirkan, merisaukan, mengusahakan agar umatnya masuk ke dalam surga. Siang harinya digunakan untuk menjumpai umat, menyampaikan agama Islam. Malam harinya digunakan untuk merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan umat. Juga salawat dan salam semoga sampai kepada keluarga, sahabat, orang-orang soleh, dan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perdamaian dalam pandangan Islam tidak akan terlepas dari pribadi seorang muslim. Perdamaian dalam pandangan Islam tidak akan terlepas dari akhlak seorang muslim. Sedangkan bangunan akhlak seorang muslim tidak terlepas dari iman. Iman yang kuat akan melahirkan akhlak yang luhur. Akhlak yang luhur akan membawa kepada perdamaian. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam diri seseorang terdapat segumpal daging. Apabila baik daging tersebut maka baik seluruh tubuhnya. Apabila buruk daging tersebut maka buruk seluruh tubuhnya. Daging tersebut adalah hati. Dan hati adalah tempat di mana iman tersimpan dalam diri seseorang. Oleh karenanya pendidikan pertama baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat yang pertama adalah pendidikan iman. Selama 13 tahun Nabi SAW mendidik para sahabat radhiyallahu ajmain agar bagaimana kalimat iman, kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar dilafazkan dari mulut, namun benar-benar bisa bersemayam di dalam hati para sahabat dan kemudian teraktualisasi dalam perbuatan sehari-hari daripada para sahabat radhiyallahu ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal iman yang akan mewujudkan perdamaian, perlu dipahami bahwa iman yang dibutuhkan bukan hanya sekedar iman, namun iman yang dibutuhkan adalah iman yang kuat dan kokoh sebagaimana iman para sahabat. Orang-orang biasa, namun derajat iman, ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlak mereka menjadi cerita indah, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dengan diabadikan dalam Al-Qur'an. Wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Kalangan sahabat baik dari golongan muhajirin maupun ansor yang mendapat tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Sehingga hari ini bisa kita mengerti mengapa ada orang beriman yang mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, tetapi masih bermaksiat. Ada orang hari ini yang beriman tetapi masih mencuri. Ada orang beriman, mereka katakan beriman tetapi masih membunuh orang lain. Ada orang beriman tetapi masih menipu orang lain. Ada orang beriman tetapi meninggalkan sholat. Ada orang beriman tetapi tidak berpuasa.
Ada orang beriman tetapi menggibah tetangganya. Ada orang beriman tetapi masih banyak tindakan-tindakan yang lain yang dia lakukan yang sesungguhnya merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan keburukan akhlak pribadinya. Hal ini terjadi karena iman belum kuat. Iman belum bisa memiliki kemampuan untuk mencegah seseorang meninggalkan perbuatan buruk. Sebagaimana kita pahami bahwa dua sisi berbeda antara uang dan kekuatan uang. Jika seorang memiliki uang 10 rupiah, maka belum bisa untuk membeli tas. Jika seorang memiliki 100 rupiah, itu pun belum bisa untuk membeli tas. Jika ditambah 01 menjadi 1000 rupiah, baru bisa membeli satu buah tas plastik. Jika ditambah 10 menjadi 10.000, tas yang dibeli adalah tas karton. Jika 100.000, maka seseorang bisa membeli tas hampers dari bahan plastik atau karton yang begitu tebal. Jika 1 juta, maka tas yang dibeli adalah tas anak-anak sekolah. Dan jika seorang memiliki 10 juta, maka dapat membeli tas koper atau tas seorang karyawan kantoran. Dan jika ditambah 01 lagi menjadi 100 juta, maka mungkin tas yang akan dibeli adalah tas bermerek atau tas yang diimpor dari luar negeri. Demikian pula lah iman. Semakin kuat iman, maka semakin kuat pula untuk membeli perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat iman, semakin kuat untuk meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana keadaan iman daripada para sahabat yang tercermin dalam kehidupan mereka? Yang mana hal tersebut memperlihatkan sahabat yang suka dengan perdamaian. Satu kisah yang dicontohkan dari kisah Sayyidina Ali bin Abu Thalib, di mana dalam sebuah peperangan beliau menghadapi satu orang kafir yang bernama Amr bin Abdul Wud, satu orang kafir yang berbadan besar, mengajak berduel dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sehingga sampai Amr bin Abdul Wud kalah. Ditindih badannya dengan pedang menghunus ke leher. Yang dalam keadaan kalah seperti itu, Amr kemudian mengatakan, "Cepat bunuh aku, wahai Ali." Namun setelah berkata demikian, Amr bin Abdul Wud meludahi muka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan seketika itu pula Sayyidina Ali terdiam dan bangkit menjauhi badan Amr bin Abdul Wud. Maka sahabat lain menghampiri Ali dan mengatakan, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhnya? Sesungguhnya dia adalah orang jahat dan pedang sudah terhunus, tinggal memenggal leher saja pasti dia mati." Namun jawaban Sayyidina Ali, "Betul. Aku memang hampir memenggal lehernya, tapi saat aku hendak menggoyangkan pedangku ke lehernya, dia meludahi wajahku, dan saat itu ada kemarahan dalam hatiku, sehingga aku tidak ingin menurunkan pedangku ke lehernya dalam keadaan marah, yang berarti aku membunuhnya karena membela diriku. Karena sesungguhnya aku datang dalam peperangan ini adalah untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya." Dapat kita lihat dalam peperangan yang biasanya orang akan saling membunuh, namun dalam level seorang sahabat masih memperhitungkan niat dalam suatu tindakan. Bukankah itu merupakan cerminan akhlak yang mulia? Dalam cerita yang lain, Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, sedang menyampaikan agama kepada para sahabat. Kemudian ada seorang laki-laki Yahudi yang muncul berdiri di samping baginda Nabi SAW. Pada saat itu, Nabi adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai seorang raja. Sedangkan Yahudi itu yang datang di samping Nabi SAW adalah salah satu masyarakat Nabi SAW, karena beliau adalah pemimpin kota Madinah. Maka tiba-tiba melihat imamah Nabi yang menjuntai dari kepala Nabi sampai ke pundak sebelah kanan dan dikalungkan sampai ke pundak sebelah kiri. Tiba-tiba orang Yahudi tadi menarik dari belakang sisa imamah tersebut sehingga Nabi tercekik. Peristiwa tersebut terjadi di depan para sahabat radhiyallahu ajmain. Maka melihat hal tersebut, Sayyidina Umar marah dan kemudian menghunuskan pedang, menunggu perintah dan isyarat dari Nabi untuk membunuh orang Yahudi tersebut atau tidak. Sayyidina Umar terdiam karena Nabi SAW tenang diperlakukan demikian, yaitu dalam kondisi leher tercekik. Nabi SAW berbalik berbicara kepada orang Yahudi tersebut dengan tenang dan baik. Nabi SAW mengatakan, "Ada apa wahai Yahudi?" Dan orang Yahudi tersebut menjawab, "Hai Muhammad, bayar hutang." Sedang saat itu banyak sahabat yang tidak tahu bahwa Nabi telah memiliki hutang. Orang Yahudi tersebut mengatakan, orang Quraisy sesungguhnya suka menunda membayar hutang. Orang Yahudi ini menagih hutang dengan cara yang kasar, menghina suku Nabi. Maka Nabi menyampaikan dengan lembut, "Bukankah belum tiba waktunya? Bukankah belum jatuh tempo?"
Maka Yahudi tadi berkata, walaupun belum jatuh tempo, saya mau pengembalian hutang ini sekarang. Maka Nabi SAW menghadapkan muka kepada Sayyidina Umar, karena di antara sahabat Nabi tadi yang berdiri hanya Umar dan menghunuskan pedang. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambillah 20 sak kurma, bayarkan utang saya, lalu tambahkan 20 sak lagi. Maka mendengar perkataan tersebut, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, 20 sak pertama untuk membayar hutang Anda, tetapi 20 sak yang kedua untuk apa ya Rasulullah? Nabi SAW berkata, itu adalah hukuman karena kamu telah menakut-nakuti dia. Umar radhiyallahu anhu malah dihardik oleh Nabi SAW. Maka setelah itu Sayyidina Umar berjalan ke Baitul Mal, dan orang Yahudi tadi mengikuti Sayyidina Umar dari belakang, sedangkan Umar sudah jengkel dengan orang Yahudi tersebut. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar radhiyallahu anhu menata 20 sak dan mengatakan, ini punya kamu. Begitu Umar menyiapkan 20 sak kedua, maka orang Yahudi tadi mengatakan, tidak usah wahai Umar. Kata Umar, ini bukan urusan wahai Yahudi, ini perintah Nabi SAW. Maka dia mengatakan, sebentar ya Umar, bolehkah saya berbicara kepada engkau? Maka kata Umar, silahkan. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, apakah engkau tahu siapa aku? Maka Umar menjawab, saya tidak mau tahu siapa kamu. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, wahai Umar, saya adalah Fulan bin Fulan. Ternyata dia adalah seorang pendeta Yahudi yang namanya masyhur. Dan Umar berkata, apakah kau betul dia seorang pendeta Yahudi? Maka dia mengatakan, ya. Dan kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya, saya tahu kau adalah seorang pendeta, dan kau tahu ini adalah Rasulullah SAW. Namun kenapa masih engkau lakukan perbuatan tadi di hadapan kami? Maka orang Yahudi tadi mengatakan, hai Umar, apakah kiranya saya ini orang gila? Saya mengetahui bahwa saya datang sebagai seorang Yahudi, datang ke masjid kalian. Yang kedua, saya mencekik Nabi dan Raja kalian. Dan yang ketiga, saya telah berkata kasar dan juga menghina daripada keturunan Nabi SAW. Itu mempertaruhkan nyawa saya, wahai Umar. Dan saya sudah tahu, bisa saja saya terbunuh jika Nabi menyuruh kalian menebas leher saya. Lantas kenapa kau lakukan itu, sahut Umar? Dan dia mengatakan, sebenarnya hai Umar, saya sudah lama mau masuk Islam. Saya tahu betul ciri kenabian daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah semuanya disebutkan dalam Taurat ada pada diri Nabi SAW. Tinggal satu hal yang saya akan buktikan. Di dalam Taurat ada tertulis satu buah kalimat, wala bahumul ghadabahu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Sifat kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pendeta tersebut yang bernama Zaid bin Sa'nah masuk Islam dan kemudian menyedekahkan seluruh pelunasan hutang Nabi kepada orang-orang fakir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua cerita keteladanan orang-orang soleh yang benar menjadi wujud Islam sebagai agama yang berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Agama yang damai, agama yang rahmat bagi seluruh alam. Sehingga marilah kita sebagai orang Islam membawa iman, akhlak kita untuk mewujudkan perdamaian di antara sesama orang Islam dan umumnya kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia juga seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, menjadikan keluarga dan keturunan kita soleh-solehah, hafiz-hafizah, dan membela agama Islam sampai akhir hayat kita, dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa dzurriyyatan thayyiban wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa shifaa'an likulli da' wa a'wanan 'ala ta'atika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.